Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi maunah oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, khususnya kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hal yang sangat urgen, yang sangat penting untuk kita perhatikan terkait dengan amaliyah kita, khususnya yang terkait dengan ubudiyah kita, wabil khusus pada bulan Ramadan ini adalah tentang niat. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW telah menekankan, sebagaimana sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya pahala amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun yang dia kerjakan, sempurna atau sahnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ketika kita bicara niat ini, memang beberapa pendapat mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan niat adalah syarat sahnya amalan. Imam Hanafi mengatakan, Al-Imam Hanafi, niat merupakan syarat sempurnanya amalan. Nah, kita mungkin yang berkiblat pada Al-Imam Asy-Syafi'i, maka niat ini merupakan salah satu hal yang menjadikan taruhan. Apakah amalan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sah atau tidak amalan yang kita lakukan ini? Tergantung dari niat yang kita lakukan, niat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada bulan Ramadan ini, kita mungkin sudah persiapan mulai bulan Rajab, Sya'ban, sebagaimana doa yang sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan hari ini alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita bertemu dengan Ramadan Karim ini. Nah, kesempatan ini hadirin wal hadir rahimakumullah, jangan kita sia-siakan. Salah satunya harus kita perbaiki, harus kita persiapkan tentang niat kita. Karena niat sekali lagi sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan syarat sahnya. Ibadah puasa kita ini tergantung niat kita. Apakah hanya rutinitas tahunan saja? Apa karena hanya rasa malu pada orang lain? Atau ada tendensius yang lain, sebab-sebab yang lain? Maka kalau masih ada alasan-alasan yang di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan, mari kita sucikan, kita kembali bahwasanya puasa ini harus kita niatkan lillahi ta'ala. Dan kalau kita betul-betul bisa menjaga niat ini dengan baik, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Jadi kalau niat kita betul-betul lillahi ta'ala, maka jelas hanya Allah lah yang akan memberikan ganjaran. Dan itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan. Apalagi puasa. As-saumu li wa ana ajzi'u bih. Melalui hadis qudsinya Allah mengatakan, puasa adalah milikku dan akulah yang berhak untuk memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Berapapun, kalau mungkin sholat ada batasannya. Sholat jamaah 27 derajat.
Hal puasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini karena begitu banyaknya faedah yang bisa kita raih, bisa kita petik dari Ramadan ini. Antara lain, Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Bahwasannya dengan Ramadan ini kita akan banyak mengambil pelajaran, kesabaran, ketekunan, kesemangatan, dan sebagainya. Juga merupakan bulan yang mungkin penuh dengan syafaat. Kalau kita niatkan ini, kalau niat kita betul-betul lillahi ta'ala, khalisan lillah, niscaya amalan Ramadan ini nantinya menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah menekankan dalam satu hadisnya yang ditanya oleh sahabat, yaitu Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Abu Hurairah selaku sahabat yang mungkin masuk Islamnya agak akhir, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis, dan satu pertemuan dengan Rasulullah beliau bertanya pada beliau, siapa orang yang paling bahagia, yang paling senang, paling tentram, yang akan mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah pada yaumul qiyamah nanti? Dijawab oleh Rasulullah SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsih. Ditekan oleh Rasulullah, orang yang akan bahagia mendapatkan syafaatku nanti fi yaumil qiyamah adalah orang yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah khalisan, didasari keikhlasan. Nah, mungkin di sini bukan hanya ucapan la ilaha illallah, tapi amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW, termasuk puasa ini. Dan ketika hari ini kita berpuasa betul-betul khalisan lillahi ta'ala, min qalbih au nafsih, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati nurani kita, niscaya itu semuanya akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul berbahagia nanti fi yaumil qiyamah. Maka dari itu, untuk mengawali di pertemuan Ramadan ini, saya mengajak pribadi serta jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya Sivitas Akademika STAI Ma'had Ali Alika Malang, mari kita perbaiki niat kita. Tajdidun niyah, niat khalisan lillahi ta'ala, murni karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah kita akan selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain, dan insya Allah ibadah akan mudah kita lakukan dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang dapat kita diskusikan di pagi hari ini, atau di saat ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan karena kita selalu memperbaiki niat dengan baik. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.